Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas teori-teori konspirasi tentang mayat dari sang diktator Jerman pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu Adolf Hitler. Sebenarnya mayatnya itu di mana sih dan bagaimana kondisinya? Di sini gue akan bahas nih beberapa teori-teori konspirasi dan gue akan membantahnya. Seperti yang kita tahu, pada tahun 1945 diktator Jerman atau dalang dari Perang Dunia Kedua itu menghabisi dirinya sendiri tuh dengan cara menembaknya. Dan seperti yang kita tahu juga, Jerman selaku dalangnya itu, selaku dalang Perang Dunia Kedua itu mengalami kekalahan pada tahun 1945. Dan jika kita tengok atau jika kita teliti, banyak di situ yang membahas tentang sejarah kematian Hitler dan juga sejarah tentang di mana jasadnya si Adolf Hitler ini. Ada yang mengatakan di Indonesia. Nah, di sini gue bisa ngebantahnya nih, kalau dia jenazahnya di Indonesia, sangat-sangat gak mungkin menurut gue. Karena letak Jerman dan juga letak Indonesia secara geografis jauh banget. Terus logikanya kayak gini loh, itu kan lagi perang nih, lagi puncak-puncaknya Perang Dunia Kedua nih. Terus bisa gitu, bawa jenazahnya ke Indonesia. Kalau misalkan dia pakai pesawat nih, misalkan nih, dari Jerman ke Indonesia bisa naikin pesawatnya aja, cuma di tengah jalan pasti dia dihabisin. Sama siapa? Sama pihak sekutu. Karena pada tahun 1944 pihak sekutu itu sudah menguasai semua Eropa Barat. Karena Perancis pun dibikin tekuk lutut tuh. Yang mana Perancis itu udah dikuasai Hitler pada saat tahun-tahun 1944 lewat Operasi The Day atau Operasi Normandi. Yaitu pengepungan besar-besaran lewat jalur udara dan juga lewat jalur laut. Karena pada saat itu sekutu itu udah sangat muak dengan Hitler yang selalu mendominasi di Eropa. Jadi logikanya gini, Hitler kan mati tahun 1945 nih. Sedangkan sekutu menguasai Eropa Barat itu tahun 1944. Ya pasti nggak mungkin lah Hitler dibawa ke atas terus dibawa ke Indonesia. Apalagi pada saat itu Jerman udah sangat-sangat kekurangan logistik. Minyaknya dari mana coba, minyak bahan pesawatnya gitu loh. Bahan bakar pesawatnya dari mana kalau dia bisa berhasil pun gitu. Misalkan bahan pesawatnya ada nih, bahan bakarnya maksud gua. Dia itu di atas itu nggak ngejamin keamanannya. Pasti dia dihabisin sama pihak sekutu. Karena pihak sekutu di situ udah menguasai langit-langit Eropa Barat. Ya kalau misalkan Hitler ke Asia nih, oke lah lewat Jepang bisa nih. Di situ Hitler juga bakal menemui kendala lagi nih. Karena apa? Karena di situ jenderal-jenderal Jepang nih bawahannya Hirohito. Dia kan nggak tahu tuh Hitler itu sekutunya si Hirohito. Pasti di Hitler juga bakal diribetkan oleh jenderal-jenderal Jepang pada saat itu. Bahasa gampangnya gini loh, walaupun dia sekutu, jenderal-jenderal Jepang itu nggak percaya gitu aja, karena dia pada saat itu tuh nggak ngelihat kayak kita sekarang, ngerti nggak? Kalau sekarang kan kita bisa lihat di internet ini siapa gitu kan. Zaman itu belum ada, cuman ada radio doang. Radio pun nggak dipercaya 100%, karena pada saat itu udah gampang mensabotase radio gitu loh. Jadi ngehack bahasa gampangnya, kalau bahasa sekarang atau udah ngehack radio itu udah gampang pada saat itu. Jadi kalau misalkan Hitler terbang terus ke Asia dulu nih lewat jalurnya tentara Jepang, pasti di situ bakal ditanyai dulu dan pasti lama prosesnya. Lu siapa? Lu beneran orang Jerman nggak? Dan seperti yang kita tahu juga pada tahun 1940 ketika Jepang itu menjajah Nanking di Cina nih, di situ pun orang-orang Jerman itu banyak yang terintimidasi loh. Karena kenapa? Karena pihak Jepang nggak percaya gitu aja lah. Sekedar bahasa Jerman gitu, enggak gitu. Orang Amerika juga banyak yang bisa bahasa Jerman pada saat itu. Orang Rusia juga ada beberapa yang bisa bahasa Jerman. Jadi orang Jepang nggak bisa dibodohi gitu aja, nggak bisa lah. Bahkan ada nih pengusaha kaya dari Jerman yang ada di Cina nih. Dia itu memohon nih, dan dia membawa bendera milik Hitler tuh. Dia mohon bahwa kita itu jangan diapa-apain lah, mohon lah. Sekantor ini jangan diapa-apain. Tetap nggak dipercayai loh sama pihak Jepang. Padahal dia bawa benderanya, bendera dari Hitler tuh. Bendera swastika Nazi Jerman tuh. Tetap nggak dipercayai oleh pihak Jepang. Karena apa? Karena bukan Hitler sendiri dan bukan, ya minimal menterinya lah, menteri Jerman gitu loh yang bisa ngomong. Percuma aja. Atau misalkan ada yang mengatakan teori si jasad Hitler ini ada di Italia ini. Menurut gue ini terbantahkan banget dan sangat nggak mungkin juga ini. Karena Italia sudah takluk pada tahun 1944. Sedangkan Hitler meninggal pada tahun 1945. Ini jauh rentang waktunya setahun. Bahkan jasadnya si Benito Mussolini selaku pemimpin Italia pada saat itu dan sekutunya Hitler, dia tuh jenazahnya diarak nih keliling kota dan juga diludahi satu kota.
Hitler pun tahu nih informasinya ketika si Benito Mussolini ini diarak dan diludahi satu kota, tahu Hitler. Jadi nggak mungkin banget ketika Hitler mati terus dibawa ke Italia. Orang Italinya aja udah takluk sama pihak sekutu. Setahun sebelumnya lagi, setahun sebelum Jerman kalah. Jadi kemungkinannya kalau Hitler dibawa ke Italia ini pada tahun 1945, tentu aja dia disiksa dulu lah sama pihak sekutu yang sudah ada di Italia sana. Teori konspirasi yang ketiga adalah jenazah Hitler itu dibawa oleh Amerika, oleh orang-orang Amerika maksud gue. Di sini juga jelas nggak mungkin, karena ketika Uni Soviet mendekat ke Berlin, ke ibu kota Jerman pada saat itu, Amerika itu udah tertinggal jauh. Jadi Amerika bukan tanpa sebab nih. Dia juga nunggu dulu, nunggu Soviet ngedekat. Ya bahasa gampangnya dia juga takut lah. Udah Uni Soviet aja dulu yang store nyawa nih. Kalau dia udah store nyawa, terus Jermannya udah takluk, ya udah dia baru ngedeketin kayak gitu. Bahkan jaraknya itu ada yang bilang 100 km, ada yang bilang juga 50 km, menurut sumber-sumber yang gue baca. Jadi kalau si Joseph Stalin nih, pasukan Joseph Stalin maksud gue, pasukan Joseph Stalin udah masuk nih ke kilometer 50. Nah pasukan Amerika nih baru masuk di kilometer 100, jauh banget. Jarak dari Indramayu Barat ke Cirebon aja tuh 55 kilometernya. Nah segitu tuh, kurang lebih jarak gambarannya kalau lu pengen tahu. Jarak antara pasukan Stalin, pasukan tentara merah, maksud gue pasukan komunis nih, yang sudah mendekat ke Berlin, ibu kota Jerman, dan juga tentara Amerika Serikat atau tentara sekutunya nih, yang mendekat ke Berlin. Jadi nggak mungkin kalau tentara Amerika duluan nih, yang nemuin jasad Hitler pada saat itu. Karena kan jaraknya juga jauh. Yang lebih masuk akal dan paling logis adalah tentara Uni Soviet yang mengamankan jenazah Hitler nih. Gue kasih tahu nih. Jadi teori yang benar tentang di mana jasad Hitler berada adalah diamankan oleh pihak Uni Soviet. Kenapa? Karena pihak Uni Soviet yang lebih dulu merangsek masuk ke Berlin atau ke Reichstag nih, selaku kantor Reich atau kantor kepresidenan Jerman pada saat itu. Bahkan tentara Soviet juga berhasil memasuki bunkernya Hitler nih, ketika Hitler sudah tewas dan sudah melakukan bundir dan jasadnya itu dibakar. Gimana kondisinya? Ya kondisinya udah jadi abu tentunya. Ada beberapa tulang belulangnya yang masih tersisa, ada memang, cuman nggak utuh gitu loh. Paling kayak tulang gigi, terus juga sebagian tulang tengkoraknya. Loh kenapa jenazahnya nggak utuh jasadnya? Ya jelas aja karena dibakar jasadnya. Dulu aja gimana sih kalau bakar daging nih dengan api yang gede gitu kan, terus tambahin bensin pula gitu kan, ya pastilah nggak tersisa, tersisanya tuh dikit banget gitulah bahasa gampangnya. Karena pada saat itu Hitler itu sudah mewasiatkan kepada ajudannya nih, kalau gue udah nembak diri gue nih, terus dipastiin gue udah nggak ada, lu harus ngebakar jasad gue dan juga jasad istri gue. Kayak gitu wasiatnya Hitler ke ajudannya. Ajudannya pada saat itu langsung membawa 2 drigen bensin dan juga dibakarlah jasadnya Adolf Hitler. Dan kenapa kok bisa tahu itu tulangnya si Hitler? Karena dokter pribadi Hitler itu belum tewas pada saat itu. Dan Uni Soviet pun nggak bodoh, dia nyari dulu nih, nyari dokter pribadinya Hitler di mana nih? Oh masih hidup nggak? Masih nih, ditanyain lah. Ini bener nggak nih giginya pemimpin lu dulu? Ya bener itu katanya. Ini bener nggak nih tulang belulangnya? Bener. Nah itu bisa tahu kayak gitu. Jadi kalau ada teori yang mengatakan jenazah Hitler di Indonesia nggak mungkin, sangat nggak mungkin ini. Karena letak geografisnya yang jauh dan pada saat itu Jerman nggak memungkinkan untuk membawa Hitler atau jasadnya ke Indonesia, dan juga ngapain juga di sana. Hitler nggak ada kepentingan. Karena pada tahun 1940, pada tahun segitu nih, tahun 1940, Hitler itu sudah merapatkan dunia ini kepada sekutunya, yaitu Jepang dan juga Italia nih. Kalau bahasa gampangnya kayak gini lah, bagian sono punya lu lah, Jepang lah, Asia tuh semuanya punya lu. Ya udah punya gua, kata Jepang juga. Lu jangan masuk Asia, atau tentara lu jangan ngobrak-abrik Asia lah, kayak gitu. Bagian itu tuh punya lu tuh Italia, oke, punya gua kayak gitu tuh. Jauh sebelum Hitler itu tewas. Nah makanya pada tahun-tahun ketika Hitler tewas, nggak mungkin banget dia ke Asia, kan udah ada perjanjian nih, nggak boleh ke Asia Hitler itu dan tentaranya nggak boleh. Kalau Hitler ke sana, namanya Hitler udah melanggar perjanjiannya lah dengan Jepang pada saat itu. Dan kalau misalkan Hitler ke Italia, sangat nggak mungkin juga. Kan pemimpin Italia udah tewas setahun sebelum Hitler itu tewas juga. Dan juga di sana udah dikuasai sekutu juga, seperti yang gue bilang tadi. Buat lo yang ingin menambahkan teori konspirasi tentang jenazah Adolf Hitler ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya.
Gua Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.